Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan mendengarkan daripada keutamaan-keutamaan berzikir yang tertulis di dalam kitab Fadilah Amal. Yang mana kitab Fadilah Amal ini adalah kitab rujukan daripada Jamaah Tabligh ketika mereka ini, saudara-saudara kita ini khuruj atau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab Fadilah Amal ini dituliskan bahwa Imam Hafiz Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih beliau menyusun kitab dengan berbahasa Arab Al-Wabilu Syahib, yang mana di dalamnya beliau menulis daripada 79 daripada fadilah-fadilah berzikir. Nah, di sini kita akan meringkasnya daripada fadilah-fadilah zikir tersebut. Yang pertama, keutamaan daripada berzikir. Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir ini mengusir daripada setan sekaligus mematahkan daripada kekuatannya. Jadi dengan banyak berzikir, setan itu akan terusir dan mematahkan daripada kekuatannya, membuat setan menjadi lemah. Kemudian yang kedua, zikir ini menyebabkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, cinta kepada kita. Dan yang ketiga adalah dengan banyak berzikir maka menjauhkan kegelisahan dan kesedihan hati. Jadi ketika kita sering gelisah, kita sering bersedih hati, maka kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka melapangkan daripada hati dan menggembirakan daripada hati. Jadi membuat hati lapang, membuat hati gembira, senang dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan menguatkan daripada jasmani dan rohani kita. Kemudian dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat daripada wajah dan hati itu bercahaya. Wajah dan hati itu bercahaya. Kemudian dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan menarik daripada rezeki. Jadi dengan banyak berzikir, insyaallah rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang ahli zikir itu akan mendapatkan daripada pakaian kewibawaan dan keagungan, sehingga orang-orang itu akan merasa gentar dan merasakan kedamaian. Jadi orang-orang itu akan gentar kepadanya. Dan orang yang dekat kepada orang yang ahli zikir, maka orang tersebut akan merasakan daripada kedamaian. Kemudian selanjutnya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ruh Islam, asas agama, juga sumber kebahagiaan dan keselamatan. Jadi kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah adalah sumber kebahagiaan dan keselamatan. Jadi barang siapa ingin mencapai daripada cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana membaca dan mengulang-ulang pintu ilmu. Maka zikir adalah pintu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin membuka daripada pintu cinta Allah, maka kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya zikir membuahkan muraqabah, yaitu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan banyak berzikir maka akan timbul rasa muraqabah, yaitu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengantarkan kita kepada derajat ihsan. Derajat ihsan. Dengan ihsan seorang itu seakan-akan melihat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mencapai derajat ihsan,
maka seolah-olah melihat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Nah, inilah tujuan daripada saudara-saudara kita yang belajar daripada ilmu tasawuf, bagaimana dia bisa mencapai derajat ihsan, yaitu derajat seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala dan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, dengan banyak berzikir maka menuntun seseorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara bertahap-tahap dia akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung dalam segala urusan. Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia banyak berzikir, sejauh itu pula dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejauh mana dia lalai daripada berzikir, maka sejauh itu pula dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada zikir kita. Jadi kalau kita lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan jauh kepada kita. Allah akan jauh kepada kita. Dan juga dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuka daripada pintu ma'rifatullah, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin Allah Subhanahu wa taala buka pintu ma'rifatullah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memasukkan ke dalam hati kita rasa kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan gairah untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam hati kita rasa kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berzikir menyebabkan seseorang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 152, "Faskuruni azkurukum." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Nah, berbeda dengan kita sesama manusia. Kalau kita ingat seseorang, belum tentu dia ingat kita. Belum tentu dengan dia ingat kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kita ingat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Di dalam sebuah hadis disebutkan, man zakarani fi nafsihi sakartuhu fi nafsihi. Barang siapa mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Kemudian selanjutnya, zikir menghidupkan hati. Menghidupkan hati. Jadi hati ini bisa mati. Imam Taqiyuddin rahmatullah berkata, pengaruh zikir terhadap hati seperti pengaruh air terhadap ikan. Dapat kita bayangkan bagaimana jika tidak ada air, maka ikan itu akan mati. Begitupun juga dengan zikir. Zikir ini menghidupkan hati. Jadi kalau kita tidak berzikir kepada Allah, maka hati ini bisa mati. Sehingga ketika hati mati ini, maka tidak ada panggilan-panggilan atau keinginan-keinginan untuk beramal, untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, zikir adalah makanan hati dan ruh. Nah, makanannya hati, makanannya ruh, ini zikir. Nah, seperti badan ini makanannya nasi, lauk pauk, minum air dan lain sebagainya. Ini makanan jasad. Tapi kalau makanannya daripada hati dan ruh ini adalah zikir. Jadi semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati dan rohani kita akan semakin kuat. Jika keduanya tidak mendapatkan makanan tersebut, ibaratnya seperti badan yang tidak mendapatkan makanan. Nah, kalau kita tidak berzikir, maka hati dan ruh ini akan lemah, akan kelaparan karena tidak ada makanannya. Seperti badan ketika tidak ada makanan, maka akan merasa tak berdaya, lemah. Kemudian selanjutnya, zikir membersihkan hati dari karat.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis, segala sesuatu itu berkarat, dan karatnya hati adalah hawa nafsu. Jadi yang menyebabkan hati menjadi berkarat ini karena memperturutkan daripada hawa nafsu dan lalai daripada berzikir. Dan pembersihnya adalah zikrullah. Jadi kalau kita memperturutkan hawa nafsu dan lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini berkarat. Hati ini berkarat sebagaimana besi berkarat. Nah, pembersihnya daripada hati yang berkarat ini adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir menjauhkan diri dari kelemahan dan kesalahan. Selanjutnya, zikir menghindarkan hati dari rasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan menimbulkan rasa akrab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan terasa akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir tersebut akan menyebut-nyebut namanya di 4 penjuru arasy. Nah, jadi zikir ini, ketika kita berzikir, maka zikir ini akan menyebut-nyebut nama kita di 4 penjuru arasy, bahwa si fulan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga didengarkan oleh seluruh makhluk yang ada di arasy, yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nama kita disebutkan, maka malaikat ini akan mencintai kita, akan menyayangi kita. Kemudian selanjutnya, jika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang atau dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya, menolongnya ketika tertimpa musibah. Nah, ini yang kebanyakan orang lupa. Ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, lupa bersyukur, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sini kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan, kita di sini berzikir, itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sewaktu-waktu ketika kita mengalami daripada kesulitan, mengalami daripada musibah, maka cepat daripada datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah penyelamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika banyak berzikir, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah, terutama di akhirat. Zikir menyebabkan turunnya sakinah. Sakinah adalah ketenangan. Jadi ketika kita banyak berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam hati kita rasa sakinah atau rasa ketenangan dan rahmat. Dan para malaikat akan mengerumuni orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, maka malaikat-malaikat itu mengerumuni kita. Jadi ada satu malaikat khusus yang memang mencari majelis, di mana majelis-majelis zikir. Sehingga ketika malaikat itu menemukan majelis zikir tersebut, maka malaikat ini akan memanggil seluruh daripada teman-temannya. Kata malaikat, wahai para malaikat yang lainnya, ke sini berkumpul, inilah yang kalian cari, yaitu majelis-majelis zikir. Sehingga semua malaikat itu datang dan mengerumuni daripada orang-orang yang berzikir, membentangkan daripada sayap-sayapnya di atas orang yang berzikir. Nah, ini kita tidak lihat, tapi kita harus yakin bahwa malaikat akan mengerumuni kita. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan berzikir, maka lidah seseorang terjauh dari ucapan-ucapan dosa seperti ucapan bergibah, memaki, berbohong, berbicara kotor dan sia-sia. Sesuai dengan kenyataannya, orang yang sibuk berzikir akan selamat dari perilaku tersebut. Sebaliknya, lidah yang tidak bisa berzikir akan mudah terjerumus dalam perlakuan tercela. Nah, itu sahabat, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Demikian, subhanallah bihamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.